Bapak Ibu Saudara, judul renungan hari ini beriman dan menjadi berkat. Galatia 3 ayat 1 hingga 14 demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup yang hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang orang Kristen bervariasi. Ada Kristen yang berpikir bahwa hidup yang lebih penting itu adalah ketika melakukan hal yang baik kepada sesama jauh lebih baik daripada sekedar berbicara iman yang tanpa tindakan. Ada juga Kristen berpikir bahwa seorang yang beriman akan terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Atau bahkan ada Kristen yang sama sekali tidak mau peduli apa-apa dalam kehidupannya. Dari ketiga macam di atas, kita ada di mana? Pada bacaan tadi, Rasul Paulus menegur keras jemaat Galatia dengan sebutan orang bodoh yang masih ragu atau tidak memiliki iman terhadap Injil Kristus. Sebaliknya, mereka masih berusaha mencari pembenaran dengan mentaati hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa menaati hukum Taurat tidak membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Sebaliknya, bahwa yang membuat seseorang menjadi anak Allah adalah imannya akan Yesus Kristus. Seseorang dapat mengenal akan Allah, dibenarkan oleh Allah adalah karena iman yang diletakkan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, teguran dan nasihat firman Tuhan ini juga mengingatkan kita semua orang-orang percaya yang telah menerima Injil Kristus senantiasa semakin mengenal Allah dengan iman, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Dan iman yang kita miliki ini dapat menampilkan pengaruh positif, yaitu membawa berkat bagi orang-orang di sekitar. Kiranya iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati semua.